Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Haifa, Gaza, Yafa? Apa kabar teman-teman Gaza, Haifa, Yafa di rumah? Assalamualaikum. Banyak loh teman-teman Gaza, Haifa, Yafa yang nunggu-nunggu kapan ini ya lanjutannya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan lagi dari buku Mbah Kung Uyut Sukanto SA nih teman-teman ya. Mudah-mudahan pahalanya mengalir ya buat Mbah Kung Uyut ya. Alhamdulillah. Kali ini Guru Muti akan bercerita tentang orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, pertama-tama menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ayat-ayat pertama di surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, Iqra ya, Bismi Rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, sekian tahun, lebih kurang 3 tahun lamanya tidak turun lagi ayat Quran, tidak turun lagi wahyu. Rasulullah sedih, ragu. Sebenarnya saya seorang nabi atau seorang rasul atau bagaimana ini? Kok tidak ada kelanjutannya lagi? Nabi sempat sedih, berdoa. Pada saat Nabi merasa begitu sedih, ya, Masya Allah, turunlah wahyu kedua, yakni surat Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, bangunlah dan besarkanlah nama Tuhanmu. Ya, kemudian jauhilah maksiat, seperti itu. Jadi disuruh bangun, lalu kemudian harus menyampaikan risalah, membesarkan nama Allah, kemudian menjauhi maksiat, lalu jangan sampai memberi orang lain, wala tamnun ya tastaksir, jangan memberi seseorang atau bersedekah atau memberikan pada seseorang sesuatu tapi mengharapkan mudah-mudahan dapat gantinya nih, nanti dapat yang lebih banyak gitu. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Nabi diharapkan oleh Allah bersabar atas sulitnya tugas menjadi nabi, tugas menjadi rasul, menyampaikan risalah. Kenapa? Kenapa berat? Karena akan banyak yang memerangi, karena akan banyak yang menentang, karena banyak yang tidak percaya. Jadi berat sekali buat Rasulullah. Maka Nabi mengingatkan wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Tapi tadi jangan tidur gitu ya, jangan berselimut. Kenapa? Karena ketika kemudian wahyu itu turun, terdengar suara bahwa engkau memang seorang nabi, engkau memang seorang rasul. Nabi ketakutan dan pulang, lalu minta diselimuti oleh istrinya, Ibu Khadijah. Ya Gaza ya, diselimuti oleh Ibu Khadijah, dan kemudian setelah diselimuti turun ayat itu. Nah, Rasulullah pulang ya, kemudian melihat sosok seseorang yang sama yang beliau temui di Gua Hiro. Siapa? Malaikat siapa? Jibril. Ya, besar duduk di antara di ufuk langit, antara bumi dan langit. Pulang ketakutan, pada saat beliau berselimut turun surat tadi yang sudah dibacakan Rasmuti ya. Hai orang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, ya bangun, besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, ya kemudian jauhilah maksiat, janganlah memberi karena ingin mendapatkan imbalan, dan bersabarlah untuk Tuhanmu. Masya Allah. Dan ternyata begitu berat, begitu Rasulullah menyampaikan, tidak mudah untuk mendapatkan pengikut. Seperti juga nabi-nabi terdahulu, mereka sulit untuk mendapatkan orang-orang yang mau mengimani apa yang beliau sampaikan. Tapi ada nih yang segera langsung beriman dan menjadi seorang muslimah. Siapa?
muslimah pertama? Ibu Khadijah. Betul Haifa, betul Yafa. Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliaulah yang mendukung dakwah Rasul. Beliau meyakinkan Rasulullah bahwa ia adalah seorang nabi dan rasul, bahwa karena Rasulullah adalah orang yang berakhlak tinggi, akhlak mulia, orang yang baik, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Berarti memang beliau diberikan amanah yang berat menjadi seorang nabi dan rasul karena kemuliaan beliau, ya. Nah, Ibu Khadijah maka segera beriman. Setelah sebelumnya mereka sempat, ya, Rasulullah dan Ibu Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal, saudaranya Ibu Khadijah, seorang pendeta yang mengatakan, oh iya memang ada dalam Taurat dan Injil. Jadi dalam ajaran Nasrani, ajaran pengikutnya Nabi Isa sudah diberitahu. Semakin yakin. Nah, kemudian siapa lagi setelah Ibu Khadijah yang masuk Islam? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar As-Siddiq adalah bin Abi Quhafah, bapaknya. Ya, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang luar biasa, yang mau berkorban hartanya, segala-galanya untuk perjuangan menegakkan agama Allah Islam ini. Sampai Rasulullah mengatakan seperti ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ada orang yang kita berbuat baik padanya, lalu kita tidak bisa membalasnya, itu adalah Abu Bakar. Saking banyaknya amalnya, saking banyaknya kebaikannya, sampai gak mungkin membalasnya. Cuma Allah yang bisa membalasnya. Itu adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sering mengatakan, kutubus engkau ya Muhammad dengan ayahku dan ibuku. Sampai seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, beliau mengajak teman-temannya nih masuk Islam. Siapa yang diajak? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan. Wah, orang-orang hebat ini, orang-orang kaya ini adalah orang yang ikut menyumbang, ya, tenaganya, hartanya untuk perjuangan menyebarkan Islam, menegakkan ajaran Allah, ya, sampai mereka dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, berjuang bersama Rasulullah, mengorbankan segalanya untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Abis Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga siapa? Anak kecil umur 10 tahun. Sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan, suatu saat Rasulullah sedang sholat bersama Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ikut bersama Rasulullah, tinggal di rumah Rasulullah. Lalu datanglah Abu Thalib, ayahnya Ali. Sedang apa kalian setelah selesai sholat? Ya, lalu Rasul menyampaikan, aku adalah seorang nabi, yang kami lakukan adalah menyembah Allah. Ini adalah ajaran yang harus saya sampaikan, bahwa ini adalah agama Islam dan kami adalah muslim, dan engkaulah ya Abu Thalib pamanku yang seharusnya lebih dulu, ya, mengikuti ajaran ini. Tapi kata Abu Thalib, paman Abu Thalib, aku belum mampu meninggalkan agama nenek moyangku. Apa kata mereka? Tapi kemudian ketika, bagaimana kamu Ali? Aku sudah masuk Islam. Aku percaya, aku mengimani yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata paman Abu Thalib, ikutilah. Dia tidak akan mengajarkan padamu selain kebaikan. Nah, satu lagi nih, yang pertama juga masuk Islam. Dia adalah tadinya, ya, seorang yang mantan budak, ya. Jadi sebenarnya beliau itu Zaid bin Harithah. Beliau itu tadinya adalah dari keturunan Bani Kalb, Bani yang terpandang. Tapi suatu saat ketika ibunya membawa dia ke pegunungan, lalu dia diculik dan dijual di pasar budak. Lalu setelah dijual di pasar budak,
dibeli oleh saudaranya Ibu Khadijah dan diberikan kepada Ibu Khadijah. Lalu oleh Ibu Khadijah diberikan kepada Rasulullah. Ya, sempat bernama Zaid bin Muhammad, tapi kemudian dilarang oleh Allah, nggak boleh karena memang bukan anak Rasulullah, sehingga tetap Zaid bin Harisah. Suatu saat Bapak Harisah datang mau mengambil lagi karena diberitahu di situ di rumahnya Muhammad, tapi Zaid bin Harisah memilih aku lebih ingin bersama Rasulullah. Ya akhirnya bapaknya pulang. Nah Zaid bin Harisah ini Masya Allah perjuangannya juga membantu Rasulullah dan akhirnya dia nantinya juga syahid pada perang Mu'tah 1 dan anaknya pun syahid pada perang Mu'tah 2. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Nah semuanya Gaza, Haifa, Yafa, 4 orang hebat yang pertama-tama masuk Islam. Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq yang lalu mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf ya. Lalu kemudian Zubair bin Awam ya. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Zaid bin Harisah. Jadi teman-teman dihafalkan ya, 4 orang hebat di sekitar Rasulullah yang pertama-tama masuk Islam. Ibu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Hafal? Alhamdulillah. Ini orang-orang hebat yang Allah beri hidayah pertama-tama kita mengikutinya. Senang mendengar cerita ini. Mudah-mudahan kita bisa ikut seperti mereka ya, menjadi orang-orang yang hebat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengikuti jejak kakak Rasul. Sampai di sini dulu. Haifa Gaza Yafa, sampai di sini dulu teman-teman. Lain kali kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.